البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babus tsani, bab yang kedua, idza lam yajid ma'an wala turaba. Apabila seseorang tidak mendapatkan air ataupun debu, yaitu bagaimana cara sholatnya, cara beribadah bagi faqidit tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-hadisus sadis wa salasun ba'da salasimi'ah, haddatsana Zakaria bin Yahya qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah. Hadis Aisyah, kembali ke hadis pertama dalam kitab Tayammum lagi. Annaha ista'arat min asma'a qiladatan fahalakat. Dia pernah meminjam kalung kepada Aisyah, kepada Asma. Kemudian kalung itu hilang. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha. Kemudian Rasulullah SAW mengutuskan seseorang untuk mencarinya. Setelah itu beliau mendapatkan kalung tadi. Fa adrakat humus shalah wa laisa ma'ahum ma. Kemudian mereka didapati oleh waktu sholat dalam keadaan mereka tidak disertai air, ya tak ada air. Fasallau, kemudian mereka pun melakukan sholat. Fasyakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mereka mengeluhkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ayat tayammum, maka Allah menurunkan ayat tayammum. Faqala Usaid ibnu Hudayr radhiyallahu an li Aisyah, jazakillahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untukmu. Khairan ay khairal jaza, kata sebagian pensyarah. Fa wallahi ma nazala biki amrun takrahina, maka demi Allah tidaklah turun kepadamu suatu perkara yang engkau benci, illa ja'alallahu dzaliki laki walil muslimina fihi khaira, kecuali Allah menjadikan perkara tadi untukmu dan untuk kaum muslimin ada kebaikan di dalamnya. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Zakaria bin Yahya. Beliau adalah Abu Yahya al-Balkhi siqah, al-Balkhi al-Lu'lu'i al-Faqih, siqatun faqih. Qala haddatsana Abdullah bin Numair. Abdullah bin Numair adalah Abu Hisham al-Basri siqah. Qala haddatsana Hisham bin Urwah. Beliau adalah Abu Abdullah Hisham bin Urwah al-Madani. An Abi, yaitu Abu Abdullah juga, Urwah ibnu Az-Zubair al-Madani, yaitu apa? Dari kalangan tabi'in, dari kalangan fuqaha Madinah. An Aisyah, dari Aisyah. Baik, pada hadis yang pertama kita mendapati yang meriwayatkan dari Aisyah siapa? Yaitu Al-Qasim bin Muhammad. Hadisnya Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah. Kali ini Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Nah, sekarang untuk riwayat ini ada beberapa faidah tambahan. Annaha ista'arat min Asma, bahwasanya memang kalung itu bukan milik Aisyah tetapi milik Asma. Aisyah meminjam kepada Asma untuk berhias. Ini menunjukkan yaitu disunahkan wanita itu berhias, bukan berhias untuk orang-orang di jalan, berhias untuk suaminya tentunya. Ketika safar, jelas suaminya perlu penyemangat, perlu pendukung. Nah, dalam safar tadi, safar perang Bani Mustalik, Aisyah terpilih untuk menyertai Nabi dari undian itu ya. Nah, dia meminjam karena dia tidak memiliki perhiasan, maka dia meminjam kepada kakaknya itu Asma. Ini saling membantu untuk berhias. Fahalakat, kemudian kalung itu hilang, dipanggil halakat. Telah kita lewati, ini peristiwanya adalah tatkala Rasulullah pulang ke Madinah, yaitu pulang dari Bani Mustalik menuju ke Madinah. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula, maka Rasulullah mengirimkan seorang lelaki, yaitu beliau, di sebagian riwayat telah kita lewati, beliau adalah Usaid bin Hudayr ya, kalau tidak salah.
Dan telah kita ketahui semuanya tidak ada yang mendapatkan, sebagaimana dalam riwayat yang pertama, tatkala Rasulullah menyuruh semua berangkat, ontanya Aisyah berdiri, ternyata kalungnya ada di bawah perut unta tadi. Kemudian fawajadaha, ini diringkas saja, memang akhirnya Rasulullah mendapatkan kembali kalung itu setelah ontanya disuruh berdiri, diberdirikan. Fa'adrakat humus shalah, kemudian mereka didapati waktu sholat. Dalam riwayat yang lain yaitu waktu subuh. Mereka semalaman tidak ada air sampai waktu subuh. Walaisa ma'ahum ma, mereka tidak disertai oleh air. Fasallu, mereka sholat. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Kita lihat di sini mereka melaksanakan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Karena memang kenyataannya tak ada air, ya sudah, sholat tanpa alat bersuci. Kenapa tidak memakai tanah? Ya waktu itu belum turun wahyu, wahyunya turun setelah itu. Fasyakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengeluhkan peristiwa tadi kepada Nabi, bukan mengeluhkan tentang harta benda duniawi, tapi keadaan sholat mereka yang kehilangan alat bersuci. Ini menunjukkan perhatian para sahabat kepada kesucian dan kepada syarat-syarat sah sholat. Tidak seperti orang-orang Nasoro yang mereka justru beribadahnya dalam keadaan najis. Katanya demi menyelisihi orang kafir. Orang Yahudi terlalu ekstrim di dalam bersuci. Orang Nasoro dengan alasan menyelisihi Yahudi, mereka kalau mau masuk gereja, mereka di masa itu, nggak tahu sekarang, mereka kencing dulu atau berak dulu atau apa demi menyelisihi orang kafir. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam Ighasatul Lahfan, menyelisihi orang kafir dengan sesuka hatinya sendiri, tentunya silap, salah besar. Mereka ahli ibadah yang tersesat, orang-orang Nasoro. Nah, maka di sini para sahabat mereka mengeluhkan karena tidak ada air, menunjukkan mereka perhatian pada kesucian. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara agama itu kerumitannya dikembalikan kepada Rasulullah SAW agar ditunjukkan jalan keluarnya bagaimana dan seterusnya. Fa'anzalallahu ayat tayammum. Kemudian Allah menurunkan ayat tayammum. Telah kita lewati dalam riwayat yang lain, maksudnya adalah yaitu Al-Maidah, bukan An-Nisa. Karena Aisyah terang-terangan dalam riwayat yang lain ada lafaz minhu. Ini menunjukkan memang dia adalah di dalam surat Al-Maidah. Faqala Usaid ibnu Hudhair Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang memiliki banyak karamah itu, di antaranya adalah karamah cahaya, berkata kepada Aisyah, jazakillahu khairan. Ini menunjukkan disunnahkannya untuk mengucapkan doa-doa syukur kepada orang yang menjadi sebab turunnya nikmat. Walaupun kita tahu nikmat itu dari Allah, kita bersyukur pada Allah, tapi juga kita diperintahkan syukur kepada para penyebabnya. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nikmat dari Allah, tapi orang tua menjadi penyebab datangnya sejumlah nikmat, maka hendaknya bersyukur juga kepada kedua orang tua. Nah, di sini karena Aisyah sebagai sebab turunnya wahyu yang sangat penting tadi itu, dan semua wahyu penting, sebagai alternatif kalau tidak ada air bagaimana? Nah, diberi jalan keluar yang baik agar kita suci, maka didoakan kebaikan. Kemudian jawazun al-halif min ghairi istihlah litaukid, bolehnya bersumpah tanpa diminta sumpah untuk menguatkan kalam, sampai bersumpah wallahi ma nazala biki amrun takrahina, maka demi Allah tidaklah turun kepadamu, datang menimpamu perkara yang engkau benci, illa ja'alallahu dzaliki laki walil muslimina fihi khaira, kecuali Allah menjadikan perkara tadi untukmu dan untuk kaum muslimin ada kebaikan di dalamnya. Ini menunjukkan Aisyah diberkahi sebagaimana Juwairiyah diberkahi dan keumuman kaum muslimin itu diberkahi. Ini berkah. Makanya dalam riwayat pertama Usaid bin Hudhair mengatakan mahiya bi awwali barakatikum ala Abi Bakar. Ini bukan berkah kalian pertama, wahai keluarga Abu Bakar. Ya, ini berkah kesekian. Selalu kalian memang mendatangkan berkah. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita wajib beriman pada takdir dan ridho dengan takdir, dan yakin yang Allah takdirkan itulah yang
terbaik. Fa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik untuk kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu lebih buruk untuk kalian. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Maka serahkan perkaranya kepada Allah dan kita jalankan sebagaimana yang disyariatkan. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya apa? Salat faqidut tahurain itu sah. Salatnya orang yang kehilangan dua penyuci, yaitu air dan tanah. Kalau memang kebetulan tidak ada dimanapun misalkan, maka sah. Yang penting sudah berusaha mencari. Ilahuna wallahu a'lam. Iya, tanpa air ya udah tanah. Kalau tak ada tanah, tak ada air, ya sudah, berarti tetap sholat, bukan malah konteng tidak sholat. Sholat hormat waktu kan? Kenapa? Sholat hormat waktu lepas tu baru dia sholat hormat waktu. Yang betul kata para ulama adalah tetap mengikuti waktunya. Keutamaan mengikuti waktu, jangan sampai lepas dari waktu. Kecuali kalau safar ada pilihan sebenarnya boleh di jamak takhir, tapi masalahnya mereka sholat subuh tak ada jamak dengan yang lainnya. Ya sudah, sholat sesuai dengan waktunya. Kalau memang sampai akhir seperti tak ada air ini, ya sudah, berarti sholat sesuai dengan apa yang ada. Kalau tidak ada tanah juga misalkan. Allahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.